Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Kusirayati, NIM 1831937. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mencoba untuk mensimulasikan generator sinyal dan osiloskop yang disediakan oleh web browser eleceng.dit.ie. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai generator sinyal yang disediakan. Terdapat beberapa fitur pada generator sinyal ini. Fitur yang pertama adalah fitur Waveform Select. Fitur ini digunakan untuk memilih bentuk gelombang sinyal yang dihasilkan dari generator sinyal ini. Terdapat 3 bentuk gelombang yang dapat dihasilkan. Yang pertama adalah bentuk gelombang sinus. Ketika mencet kotak putih di bawah bentuk gelombang sinus, gelombang yang dihasilkan berbentuk gelombang sinus, dapat kita lihat di atas. Bentuk gelombang yang kedua adalah bentuk gelombang segitiga. Ketika mencet kotak putih di bawah bentuk gelombang segitiga, maka bentuk gelombang sinyal yang dihasilkan merupakan bentuk gelombang segitiga. Dapat kita lihat di atas. Bentuk gelombang yang ketiga adalah bentuk gelombang kotak. Ketika mencet kotak putih di bawah bentuk gelombang kotak, maka gelombang sinyal yang dihasilkan berbentuk gelombang kotak-kotak, dapat kita lihat di atas. Fitur yang kedua adalah fitur amplitude. Fitur ini digunakan untuk mengatur besar amplitude tegangan dari sinyal yang dihasilkan. Dengan cara mengatur atau mengarahkan selektor ke nilai yang diinginkan, ke nilai voltase yang kita inginkan. Dengan mengarahkan ke nilai yang lebih besar, maka nilai amplitude dari sinyal yang dihasilkan menjadi lebih besar. Dapat kita lihat di atas, sinyal menjadi lebih panjang-panjang. Dengan mengarahkan selektor ke nilai yang lebih kecil, dapat kita lihat bentuk gelombang sinyal menjadi lebih pendek-pendek, atau diartikan sebagai amplitude-nya itu menjadi lebih kecil. Fitur yang kedua adalah fitur DC offset. Fitur DC offset digunakan untuk mengatur besar DC offset yang dihasilkan sinyal. Caranya adalah dengan mengatur selektor ke nilai yang diinginkan. Dengan mengatur selektor ke nilai yang lebih besar, maka nilai DC offset menjadi lebih besar. Dapat kita lihat gelombang sinyal menjadi lebih ke atas, yang dapat diartikan nilai voltasenya atau nilai tegangannya menjadi lebih besar. Dengan mengatur selektor DC offset ke nilai yang lebih kecil, maka nilai DC offset yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Dapat kita lihat di atas, gelombang sinyalnya menjadi lebih turun atau lebih ke bawah, yang diartikan nilai tegangan dari sinyal ini menjadi lebih kecil. Fitur selanjutnya adalah fitur untuk mengatur frekuensi. Jadi terdapat 2 fitur yang mengatur frekuensi dari sinyal yang dihasilkan. Yang pertama ada fitur frekuensi select, dan yang kedua adalah fitur frekuensi multiplier. Jadi, frekuensi sinyal yang dihasilkan dari generasi sinyal ini adalah atau sama dengan nilai frekuensi select, pada kondisi ini 10, dikali dengan nilai frekuensi multiplier, pada kondisi ini 1. Sehingga nilai frekuensi sinyal yang dihasilkan adalah 10 Hz dikali 1, yaitu 10 Hz. Jadi, besar dari frekuensi sinyal yang dihasilkan sebesar 10 Hz. Untuk memperbesar atau memperkecil frekuensi sinyal yang dihasilkan, kita dapat memilih besar dari frekuensi select atau mengarahkan selektor frekuensi multiplier ke nilai yang kita inginkan. Dengan mengatur frekuensi select, sinyal atau frekuensi sinyal menjadi lebih besar perubahannya, frekuensinya. Dapat kita lihat ketika kita awalnya memilih 100 pada frekuensi select, terus kita ubah ke 10, dapat kita lihat frekuensinya menjadi lebih rendah. Kita kembalikan lagi ke 100. Nah, ketika kita mengatur frekuensi multiplier untuk mengecilkan frekuensi select yang 100 Hz,
kita atur ke 0,8 frekuensi multipliernya, tapi perubahan dari frekuensinya tidak terlalu terlihat jelas ketika kita memperkecil frekuensi atau memperbesar frekuensi multiplier. Jadi sedikit tips untuk mengatur atau mengubah nilai frekuensi dengan sangat cepat atau dengan perubahan yang besar, dapat kita ubah-ubah nilai dari frekuensi select. Namun untuk melakukan perubahan nilai frekuensi yang kecil dalam skala yang kecil dapat kita lakukan dengan mengatur nilai dari frekuensi multiplier. Dan tidak lupa pada generatornya ini terdapat terminal TTL dan terminal output. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari osiloskop pada web browser ini. Pada layar osiloskop, terdapat grid-grid kotak horizontal dan vertikal. Terdapat 10 kotak-kotak horizontal yang mana menandakan nilai dari waktu. Dan terdapat 8 kotak-kotak vertikal yang mana menggambarkan nilai dari voltage atau tegangan. Pada layar osiloskop juga terdapat sinyal yang ditandai dengan warna hijau. Di sini juga terdapat panah trig yang mengarah ke bawah vertikal yang mana menandakan di mana atau pada saat kapan, pada saat waktu apa titik trigger terjadi. Dan di sini juga terdapat panah trig yang mengarah ke kanan horizontal yang mana menandakan pada saat nilai tegangan berapa titik trigger terjadi. Perpotongan antara garis putus-putus biru yang disebabkan oleh trig horizontal dengan trig vertikal menandakan titik trigger. Selanjutnya ada panah GND yang mana menandakan nilai 0 volt berada pada posisi vertikal di mana. Pada kasus ini nilai 0 volt terjadi pada sepanjang garis horizontal ini. Selanjutnya ada beberapa tombol yang digunakan untuk mengatur osiloskop. Ada tombol switch untuk mengatur on off dan ada juga terminal CH1 atau channel 1 yang digunakan untuk menghubungkan ke sumber eksternal yang ingin diukur. Di sini terdapat vertical post berupa knob yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan sinyal. Yang mana maksudnya knob ini digunakan untuk mengatur di mana posisi 0 volt terjadi pada sumbu vertikal, sehingga dapat menggerakkan sinyalnya ke atas atau ke bawah. Terdapat selektor volt dan diff, volt per diff. Selektor volt diff ini digunakan untuk mengatur berapa nilai satu kotak vertikal. Dalam hal ini, nilai dari satu kotak vertikal bernilai 2 volt. Dari titik sini ke titik sini bernilai 2 volt. Maka dari titik ini ke titik ini bernilai 2 kali 2 volt, yaitu 4 volt. Volt per diff pada osiloskop menandakan sensitivitas dari osiloskop ini. Begitu juga dengan time diff yang menggambarkan sensitivitas dari osiloskop. Time diff menggambarkan atau mengatur besar waktu dari satu kotak horizontal. Pada kondisi ini, besar dari satu kotak horizontal itu sebesar 0,1 milisecond karena selektor pada time diff menunjukkan arah 0,1 milisecond. Jadi kalau misalkan ada dua kotak, berarti 2 kali 0,1 milisecond berarti bernilai 0,2 milisecond jika 2 diff atau 2 kotak. Cara mengaturnya adalah tinggal
mengarahkan selektor ke nilai yang diinginkan. Begitu pula dengan volt diff juga, karena ini selektor, jadi tinggal diatur ke nilai yang diinginkan juga. Nah, selanjutnya ada knob horizontal pose, yang mana digunakan untuk mengatur pada saat apa titik trigger terjadi, pada saat kapan titik trigger terjadi, pada saat waktu berapa. Kalau ke kanan, dia semakin ke kanan gelombangnya. Kalau ke kiri, kalau kita pencet horizontal pose-nya itu mengarah ke left, maka si gelombangnya juga ikut bergeser ke kiri. Selanjutnya ada fungsi trigger. Fungsi trigger di sini digunakan untuk mengatur titik trigger. Knob level mengatur besar atau pada saat apa, pada saat besar atau nilai tegangan berapa titik trigger terjadi. Selanjutnya ada switch edge trigger, di mana digunakan untuk mengatur pada saat kemiringan positif atau negatif, atau pada saat gelombangnya naik atau gelombangnya turun, si titik trigger ini terjadi. Misalnya, di sini saya mengeset pada rising edge, maka titik trigger yang terjadi adalah pada saat gelombang mengalami kenaikan nilai, atau dapat dilihat di gambar ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk mensimulasikan pemberian sinyal dari generator sinyal dan pembacaannya di osiloskop. Yang pertama, saya akan mencoba untuk mengeluarkan sinyal dari generator sinyal dengan frekuensi 1 Hz dengan DC offset 0 volt, amplitude sebesar 4 volt, dan bentuk gelombang sinus. Yang dihasilkan di osiloskop adalah seperti ini. Gambarnya masih tidak jelas. Dapat kita atur time diff-nya menjadi lebih besar karena frekuensinya kecil. Nah, sini dapat terlihat lebih jelas. Kita atur trigger levelnya lebih jelas. Nah, seperti ini. Dan di sini kita mengset trigger edge-nya itu rising, sehingga dapat kita lihat bahwa titik trigger terjadi pada saat gelombang sinyal mengalami kemiringan yang positif atau nilai voltasenya naik. Selain itu, kita juga dapat menghitung besar dari amplitudo ini itu sebesar 2 diff atau 2 kotak, yang mana satu diff ini bernilai 2 volt. Berarti nilai amplitudonya adalah 2 kali 2, yaitu 4 volt, sesuai dengan yang kita set di awal. Kita juga dapat mengukur frekuensi dari gelombang sinyal ini dengan mengukur waktu yang diperlukan dalam satu gelombang penuh. Dari titik sini ke titik sini sebesar 2 diff, yang mana satu diff ini bernilai 0, second. Jadi jarak atau waktu yang diperlukan satu gelombang penuh adalah 2 dikali 0,5 second, yaitu 1 second. Sehingga nilai frekuensi dari gelombang sinyal ini adalah 1 Hz, sesuai dengan yang kita set di awal. Selanjutnya saya akan mencoba untuk bentuk gelombang sinyal lain, itu bentuk gelombang segitiga. Dapat kita lihat di sini bentuk gelombangnya menjadi bentuk gelombang segitiga. Selanjutnya saya akan mencoba bentuk gelombang kotak. Dapat kita lihat di sini bentuk gelombangnya menjadi bentuk gelombang kotak dengan parameter yang sama dengan sinyal sebelumnya. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk mengubah frekuensi dari sinyal yang dihasilkan. Saya akan mencoba untuk membuat frekuensinya 1 kHz dengan DC offset 0 volt dan amplitude sebesar 4 volt dengan bentuk gelombang persegi. Dengan bentuk gelombang kotak. Dapat terlihat di sini masih kurang jelas, sinyalnya sangat padat. Solusinya adalah kita kurangi time diff-nya karena frekuensinya lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi, kita set jadi 0,5 time diff-nya. Dan di sini kita dapat lihat amplitudo dari gelombang sinyal ini adalah sebesar
2 div, yang mana satu divnya itu bernilai 2 volt, sehingga amplitudenya sebesar 4 volt, seperti yang kita set di generator sinyal, yaitu amplitudenya sebesar 4 volt. Selanjutnya kita juga dapat mengukur frekuensi dari gelombang sinyal ini. Kita dapat mengukur titik sini, titik ini, ke titik ini itu sebesar 2 div, yang mana satu divnya ini, satu div horizontal ini bernilai 0,5 milisecond, sehingga waktu yang diperlukan satu gelombang penuh ini adalah sebesar 2 dikali 0,5 milisecond, yaitu 0,1 milisecond, yang mana memiliki arti bahwa gelombang sinyal ini memiliki frekuensi sebesar 1 kHz, seperti yang kita set di generator sinyal, yaitu sinyal ini memiliki frekuensi 1 kHz. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengubah bentuk gelombang sinyal menjadi bentuk gelombang segitiga. Dapat kita lihat bentuk gelombangnya jadi bentuk gelombang segitiga, dan bentuk gelombang sinus, gelombang seperti ini. Saya lupa menjelaskan, titik triggernya berada di titik ini, yaitu pada titik rising edge, yaitu pada saat gelombangnya naik, pada saat nilai voltasenya naik atau kemiringannya positif. Kalau kita mengatur trigger edge-nya falling, maka titik trigger berada pada saat kemiringan gelombang sinyal itu negatif, atau pada saat gelombang sinyal menurun, nilai voltasenya menurun. Selanjutnya saya akan mencoba untuk merubah frekuensi sinyalnya menjadi 100 kHz. Gambarannya seperti ini, dengan bentuk gelombang sinus. Di sini kurang jelas terlihatnya karena sensitivitas dari osiloskop ini hanya sampai 0,1 time per div, 0,1 milisecond time per div, dan voltsnya ini hanya 0,2 milivolt per div. Walaupun kita set ke 0,1 milisecond, tetap saja sinyalnya tidak terlihat jelas karena sensitivitasnya kurang kecil lagi, memerlukan sensitivitas yang lebih mantap lagi. Selanjutnya, mungkin kita perkecil frekuensi multipliernya menjadi 0,2, sekitar 0,2, sehingga frekuensi sinyal yang dihasilkan adalah sebesar 0,2 kali 100 kilo, yaitu 20 kHz, dengan bentuk gelombang sinus, sebesar 0 volt dan amplitude 4 volt. Dapat kita lihat di sini, besar dari amplitudenya adalah sebesar 2 div, yang mana satu divnya bernilai 2 volt, yang berarti amplitudenya sebesar 4 volt. Dan kita juga dapat mengukur frekuensinya dari titik ini ke titik ini sebesar 1 div, yang mana satu div ini bernilai 0,1 milisecond. Pada satu div horizontal terjadi 2 gelombang penuh, sehingga frekuensi dari gelombang sinyal ini adalah 2 dibagi 0,1 milisecond, yaitu 20 kHz, sesuai dengan yang kita set di generator sinyal. Selanjutnya kita mencoba untuk bentuk yang lain, yaitu bentuk gelombang segitiga, bentuk gelombang kotak, dan hasilnya akan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.